Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat sistem monitoring suhu, kelembaban, dan kadar CO2 di udara berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk platform IoT yang saya gunakan yaitu Blink. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah mikrokontroler dan antarmuka. Saya kuliah di program studi fisika Universitas Samratulangi Manado. Untuk mata kuliah mikrokontroler dan antarmuka ini, pembelajaran kami itu berbasis proyek sehingga materinya itu mudah untuk dipahami. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke video tutorialnya. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat sistem monitoring ini adalah ESP32 DevKit V1, LCD I2C 20x4, sensor MQ135 untuk mendeteksi kadar CO2 di udara, kemudian ada sensor DHT22 yang adalah sensor suhu dan kelembaban, kemudian ada kabel jumper, breadboard, dan adaptor. Selanjutnya menggunakan kabel jumper, ESP32 akan dihubungkan dengan LCD, MQ135, dan DHT22. Untuk hubungan antar pinnya seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu membuat device pada website Blink. Sebelum membuat device, terlebih dahulu membuat template. Klik New Template, lalu kemudian untuk bagian hardware dan connection type, disesuaikan dengan hardware dan tipe koneksi yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu membuat data stream. Di sini pilih virtual pin, lalu kemudian untuk name bisa dinamakan suhu, kemudian untuk pin bisa dipilih V0, V1, V2, dan seterusnya. Untuk tipe data double, unit atau satuan disesuaikan. Di sini saya menggunakan satuan derajat Celcius. Lalu kemudian ada pengaturan untuk nilai min dan nilai max. Cara yang sama dilakukan untuk membuat virtual pin, variabel kelembaban, dan kadar CO2 di udara. Ini adalah ketiga virtual pin yang sudah dibuat pada bagian data stream. Ini nantinya akan digunakan untuk mengedit pada bagian web dashboard. Kita masuk pada web dashboard. Di sini kita bisa memilih fitur Gauss untuk menampilkan nilai variabel suhu, kelembaban, dan kadar CO2. Pada bagian data stream pilih suhu yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Lalu kemudian di sini kita juga bisa menampilkan grafik atau chart. Pada bagian pengaturan grafik, sama seperti sebelumnya, memilih data stream yang akan digunakan. Kemudian di sini kita bisa mengatur tipe grafik sesuai dengan keinginan. Dengan cara yang sama, kita akan mengedit untuk bagian kelembaban dan kadar CO2 di udara. Ini adalah tampilan web dashboard yang sudah dibuat. Pada bagian web dashboard ini nantinya akan ditampilkan data suhu, kelembaban, dan kadar CO2 yang terbaca pada sensor. Untuk type automation, pilih sensor. Dan untuk mobile dashboard, pengaturan mobile dashboard ini diatur langsung pada aplikasi Blink IoT yang bisa di-download menggunakan Play Store. Setelah template selesai dibuat, selanjutnya membuat device. Di sini klik New Device, From Template, lalu pilih template yang sudah dibuat sebelumnya. Pada bagian ini terdapat Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Out Token yang nantinya akan digunakan pada proses coding sebentar. Device info ini berisikan informasi mengenai device yang dibuat.
Masuk pada pengaturan Blink IoT, pilih sistem monitoring, pengaturan, lalu pada bagian ini kita bisa mengedit tampilan mobile dashboard. Pilih Gauge, lalu kemudian pilih data stream suhu, dan di sini terdapat menu atau icon desain yang bisa kita atur sesuai kebutuhan. Di sini kita juga bisa menambahkan grafik. Pilih data, pilih stream, lalu data stream suhu. Di sini kita bisa mengedit tipe grafik yang ingin digunakan. Dan kita juga bisa munculkan nilai sumbu Y. Untuk time range ini terdapat opsi untuk melihat tampilan data grafik, ada live 15 menit terakhir, 30 menit terakhir, 1 hari terakhir, dan seterusnya. Di sini kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Cara yang sama juga digunakan untuk menampilkan atau membuat tampilan untuk variabel kelembaban dan kadar CO2. Ini adalah tampilan mobile dashboard pada aplikasi Blink IoT. Jika dibandingkan dengan web dashboard, di sini dapat dilihat bahwa grafik yang ditampilkan pada mobile dashboard itu lebih beragam. Kita dapat menampilkan data suhu, kelembaban, dan kadar CO2 dari 15 menit terakhir, 30 menit terakhir, bahkan sampai 1 bulan terakhir. Selanjutnya adalah pembuatan kode program atau sketch yang akan digunakan untuk sistem monitoring. Nah, di sini untuk Blink template ID, Blink template name, dan auth-token diperlukan untuk menghubungkan perangkat ESP32 dengan platform Blink. Lalu setelah itu memasukkan library atau pustaka yang digunakan ke dalam program. Di sini ada library untuk menghubungkan ESP32 dengan platform Blink melalui Wi-Fi. Kemudian ada library untuk mengendalikan LCD dengan antarmuka I2C. Kemudian ada library untuk sensor DHT, dalam hal ini DHT22, dan library untuk sensor MQ135. Setelah itu, pengaturan yang mencakup autentikasi token untuk Blink. Kemudian SSID itu adalah jaringan Wi-Fi yang digunakan, dan password atau kata sandi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, deklarasi objek timer. Ini digunakan untuk menjadwalkan tugas dan penggunaan terkait dengan proyek berbasis Blink. Kemudian ada deklarasi objek LCD yang digunakan untuk menginisialisasi layar LCD yang terhubung dengan atau melalui I2C dengan alamat 0x27 dan memiliki dimensi karakter 20 kolom dan 4 baris. Setelah itu, pendefinisian dan inisialisasi sensor DHT yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban dari pin 4 pada ESP32 dengan tipe sensor DHT22. Dan kemudian untuk sensor MQ135, di sini kode programnya itu cukup panjang. Ada pelajar untuk membuat nama papan atau board yang digunakan. Dalam hal ini menggunakan ESP32. Kemudian ada voltage resolution atau resolusi tegangan yang digunakan yaitu 5 volt. Ada pin analog yang digunakan pada ESP32 yaitu pin 34. Jenis sensor yang digunakan yaitu MQ135. Kemudian resolusi bit ADC yaitu 12 bit, dan nilai rasio yang digunakan untuk mengukur kadar gas dalam udara bersih yaitu 3,6. Nilai 3,6 ini dapat dari datasheet sensor MQ135 yaitu RS per R0 sama dengan 3,6 ppm. Masuk pada bagian void setup. Fungsi setup ini digunakan untuk melakukan inisialisasi satu kali saat perangkat dinyalakan atau di restart. Kemudian di sini ada serial begin untuk menginisialisasi komunikasi serial sehingga memungkinkan untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui koneksi serial. Di
Selanjutnya ada DHT begin untuk menginisialisasi atau memulai sensor DHT untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor tersebut. Kemudian ada blink begin, yaitu untuk menginisialisasi koneksi ke platform blink dengan menggunakan auto token yang sudah digunakan sebelumnya, begitu juga dengan jaringan WiFi dan kata sandi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu di sini juga ada inisialisasi objek layar LCD untuk digunakan dalam program. LCD init, LCD begin 20,4 mengatur tampilan layar LCD dengan ukuran 20 kolom dan 4 baris. Dan ada juga wire begin untuk inisialisasi komunikasi I2C. Selanjutnya kode program untuk mengatur sensor MQ135. Di sini kode programnya cukup kompleks. Yang pertama MQ135 set regression method. Ini adalah untuk mengatur metode perhitungan regresi yang digunakan untuk menghitung konsentrasi ppm berdasarkan perbandingan atau rasio sensor. Di sini metode yang digunakan adalah ppm sama dengan A kali rasio pangkat B, di mana A dan B itu adalah konstanta yang digunakan untuk perhitungan sesuai dengan yang ada pada datasheet dari sensor MQ135. Selanjutnya di sini adalah ada MQ135. Seperti biasa inisialisasi sensor MQ135 dan kemudian di sini ada serial print untuk mencetak pesan ke port serial untuk memberitahu bahwa proses kalibrasi sedang berlangsung. Selanjutnya untuk kode program berikut pada intinya yaitu untuk menginisialisasi variabel cal R0 dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nilai R0 yang dihitung selama proses kalibrasi. Loop for yang dijalankan yaitu sebanyak 10 kali untuk mendapatkan nilai R0 yang lebih akurat. Pada setiap iterasi loop, di sini memanggil fungsi update untuk mengambil pembacaan dari sensor MQ135. Kemudian menambahkan hasil dari fungsi calibrate dari objek MQ135 ke variabel cal R0. Fungsi calibrate ini digunakan untuk menghitung nilai R0 dengan membandingkan resistansi sensor pada udara bersih. Selanjutnya setelah mengumpulkan data sebanyak 10 iterasi, kemudian menghitung nilai rata-ratanya dengan membagi cal R0 dengan nilai 10. Cal R0 dibagi 10 itu adalah untuk mencari nilai rata-ratanya, nilai rata-rata dari R0. Lalu selanjutnya untuk dua kode program di bawah adalah untuk mencek apakah nilai R0 itu tak hingga dan juga apakah nilai R0-nya itu adalah 0. Jika demikian, maka pesan peringatan akan dicetak dan program akan berhenti atau terkunci. Selanjutnya masuk pada pengaturan void loop. Nah, untuk fungsi loop ini dieksekusi berulang kali setelah fungsi setup selesai dijalankan. Kode float H sama dengan DHT read temperature adalah untuk membaca nilai suhu dari sensor DHT dan menyimpannya dalam variabel T. Kemudian untuk float yaitu membaca nilai kelembaban dari sensor DHT dan menyimpannya dalam variabel H. Dan selanjutnya untuk MQ135 update adalah kode program untuk memanggil update untuk sensor MQ135. Ini akan memperbarui data dari sensor MQ135 dengan membaca tegangan dari pin analog. Kemudian untuk kode program di bawahnya, set A dan set B itu adalah untuk mengatur parameter A dan B dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung konsentrasi atau kadar CO2. Nilai A dan B ini sesuai dengan datasheet sensor MQ135. Selanjutnya untuk float CO2 dan seterusnya itu merupakan kode fungsi untuk read sensor atau pembacaan sensor dari objek MQ135 untuk membaca konsentrasi CO2. Hasilnya kemudian disimpan dalam variabel CO2 dan juga menambahkannya dengan nilai 400. Nilai 400 ini digunakan untuk mengkompensasi offset atau kalibrasi. Kemudian untuk delay 1000 itu merupakan kode program untuk memberikan jeda selama 1000 milidetik atau 1 detik sebelum siklus loop dijalankan kembali. Selanjutnya untuk mengirim data suhu kelembaban dan kadar CO2 ke platform Blink digunakan fungsi Blink Virtual Write.
Contoh pada bagian pertama ini, Blink Virtual Write V0, T itu adalah kode program untuk mengirim nilai T ke pin virtual V0. Begitupun untuk seterusnya, nilai H ke pin virtual V1 dan nilai CO2 ke pin virtual V2. Selanjutnya, kode program ini adalah untuk mencetak data suhu, kelembaban, dan kadar CO2 ke port serial, sehingga kita dapat melihat data di serial monitor yang terhubung ke perangkat ESP32. Selanjutnya, untuk mengupload kode program pada board ESP32, di sini dapat dilakukan dengan memilih tools, lalu kemudian pada bagian board pilih do it ESP32 devkit V1, dan setelah itu kode program siap diupload. Nah, setelah kode program telah terupload, di sini dapat dilihat nilai suhu, kelembaban, dan kadar CO2 pada bagian serial monitor. Berikut ini adalah tampilan data suhu, kelembaban, dan kadar CO2 pada website Blink dan aplikasi Blink IoT. Terlihat bahwa grafik pada Blink IoT dapat menampilkan rangkuman data 15 menit terakhir, 30 menit terakhir, 1 jam terakhir, bahkan sampai rangkuman data 1 bulan terakhir. Sekian video dari saya mohon maaf untuk kekurangan dalam video ini. Terima kasih.